Halo kumpullah kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas dari Groovy Token. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi menarik ya mengenai Groovy Token. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana pada kesempatan malam kali ini gue buka di exchange Huobi dan untuk kondisi market ini sudah mulai hijau ya. Di sini Bitcoin mengalami kenaikan di atas 2%, namun ada Huobi token yang mengalami kenaikan hampir 15%. Oke, jadi langsung saja nih kita cari dulu untuk Groovy token. Nah, untuk Groovy token sendiri di sini sudah gue tambahkan di fitur favorit di exchange Huobi dan ternyata untuk Groovy token sendiri mengalami penurunan 1,60%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Groovy. Oke, untuk melihat dari kondisi chart token Groovy ya, melihat dari all-nya ataupun dari pertama kali dia di listing di exchange Huobi sampai dengan saat ini terlihat banget ya chartnya itu menurun yang lumayan drastis sekali. Namun ternyata ini beberapa hari yang lalu ya ternyata si Groovy token itu ada kenaikan juga gitu ya. Terhitung ya dari tanggal 21 bulan 11 ya. Namun ternyata di sini per tanggal 26 mulai kembali koreksi. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa informasi menarik ya dari Groovy Token. Yang pertama ini ya ada mungkin good news-nya dari Groovy Token, tapi ada juga yang sensitifnya. Nah, ini yang sensitifnya gitu, yang bahaya gitu ya. Takutnya gue salah ngomong, nanti ujung-ujungnya miskomunikasi ya. Makanya kita intinya di sini tuh kita bahas sama-sama lah ya. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi sekarang gue masuk di akun Twitternya developer dari Groovy Token ya, karena memang sumber informasi itu banyaknya di sini ya daripada di akun Twitter resminya dari Groovy Token Official. Oke, jadi di sini ada sekitar beberapa postingan lah ya. Nah, di sini ada sebuah postingan sekitar 9 jam yang lalu nih dari Papa John ya. Oke, kita translatekan terlebih dahulu di sini. Untuk Groupie bisnis yang pertama itu poinnya pertanian kontainer komersial ya. Ini sudah selesai nampaknya karena di sini udah ada logo checklist. Lalu di poin yang kedua ada perumahan aeroponik di kuartal keempat tahun 2022. Nah, berarti kan sekarang ini masih dalam tahap pengerjaan. Dan di sini juga untuk di poin yang ketiga ada perumahan surya di kuartal keempat juga ya. Sama nih masih dalam tahap pengerjaan. Dan untuk di poin yang keempat di sini ada TBA Surya Komersial. Berita utama akan segera dirilis. Dan di sini untuk di poin yang keenam ada merchandise Groovy kuartal keempat tahun 2022. Dan di sini juga ada Groovy HiQ ya atau Hackathon di kuartal kedua tahun 2023. Nah, berarti di kuartal keempat tahun 2022 ini ada beberapa proyek yang masih dalam tahap pengerjaan. Namun yang sudah selesai dari beberapa poin di sini hanyalah dari pertanian kontainer komersial. Ya, di sini udah checklist nih. Artinya kan dari yang pertama ini, poin yang pertama itu sudah selesai. Namun dari beberapa, project yang lainnya ini masih dalam tahap pengerjaan dan ada juga untuk hackathon-nya itu akan dimulai di kuartal kedua tahun 2023. Dan di sini pun dari Papa John ya, dia me-retweet dari postingannya Seng Pengjiao ya, salah satu CEO dari Binance. Nah, di sini ada postingan 1 hari yang lalu. Nah, ini yang, menurut gue itu agak sedikit sensitif gitu ya. Makanya di sini nih kita, bahas bareng-bareng lah. Kira-kira menurut tanggapan kalian seperti apa ya, nanti, menurut gua bagaimana gitu. Oke, kita translate yang terlebih dahulu nih untuk, postingan yang ini. Oke, untuk Groovy Coin ya, ini mengenai Groovy Coin nih di awal Januari tahun 2023 itu katanya bakalan dirilisnya dari blockchain Groovy Token. Nah, untuk di poin yang pertama ini mengenai biaya gas fee ya, katanya ini bakalan lebih murah. Dan untuk di poin yang kedua itu ada biaya lebih murah untuk kalian melakukan staking dan juga unstake bahkan farming. Di poin yang ketiga di sini ada pasokan lebih sedikit untuk memungkinkan ekspansi yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, jadi di sini di poin yang ketiga yang agak sedikit sensitif nih ya mengenai pasokan lebih sedikit. Karena dari grup token itu ketika blockchain-nya dirilis memang benar sekali akan berubah menjadi koin. Namun melihat dari pasokan lebih sedikit, jadi kira-kira akan dikurangi pasokannya itu dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti apa? Apakah kita melakukan bridge dari grup token ke grup coin? Karena yang sudah-sudah seperti koin BNB, seperti juga koin Bitgard itu sama ya. Mereka itu yang melakukan bridge karena untuk BNB sendiri sekelas token native dari exchange terbesar di dunia yaitu Binance ya.
dia itu dulu lahir di jaringannya Ethereum. Begitu dia rilis blockchain-nya sendiri, makanya dia di bridge ya. Makanya kan sekarang itu ada BNB, ada juga WBNB. Begitupun dengan koin Bitgert atau Bryce ya. Bryce pun sama. Sebelum dirilisnya dari blockchain Bitgert versi 20, dia itu tokennya lahir di jaringannya BNB Smart Chain. Begitu blockchainnya lahir, dia di bridge. Makanya sekarang ada Bryce, ada juga WeBryce. Cuman untuk dari Groovy token ini, ketika nanti blockchainnya dirilis, mekanismenya seperti apa, gue belum tahu lebih jelasnya ya. Mungkin buat teman-teman semua ada yang udah paham nih, kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Karena di sini pasokan lebih sedikit untuk memungkinkan ekspansi yang lebih baik dan lebih cepat katanya. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih? Bahkan di sini untuk di poin selanjutnya pun lebih sedikit nol untuk memungkinkan pasangan tambahan di bursa. Nah, jadi di sini dari nolnya pun itu akan dikurangi, bahkan dari pasangan Groovy Coin itu akan dipasangkan dengan beberapa stablecoin yang lainnya ya. Mungkin entah akan dipasangkan juga dengan BNB kah, atau mungkin dengan Ethereum atau USDC, USDT, BUSD ya pokoknya macam-macam lah ya. Intinya di sini itu poin yang keempat itu lebih sedikit nol, bahkan di sini pasangannya pun akan ditambahkan. Dan untuk di poin yang terakhir itu pastinya di sini akan dilakukan sebelum peluncuran ada yang namanya audit certik ya, di mana audit tersebut itu adalah salah satu audit terbesar di dunia dan juga terpercaya. Semua dilakukan dengan menggunakan bisnis IT kami sendiri yaitu Grup X dan juga Groovy Token. Nah, jadi untuk di postingan yang ini kira-kira tanggapan kalian bagaimana nih ya mengenai dari poin ketiga dan juga di poin yang keempat. Dan untuk di poin selanjutnya di sini ada postingan 1 hari yang lalu. Investasi jangka pendek adalah investasi keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Biasanya dalam waktu 5 tahun. Kripto pengguna harus memahami ini dalam 5 tahun bukan 24 jam. Itu jangka pendek, pikirkan 2 tahun. Nah, maksudnya dari Papa John ini ya, mungkin dari teman-teman semua ya agak yang tidak sabar juga gitu ya mengenai menunggu atau menanti harga Groovy token ini kapan kira-kira bakalan ngepam ya. Bahkan di sini pun dari Papa John ya ini sedikit mengingatkan aja sih menurut gua ya dari postingan yang ini, karena ya menurut Papa John itu kita investasi itu ya minimal itu sekitar 5 tahunan lah. Jangan kalian investasi itu untuk jangka pendek ya, tapi beda cerita dengan kalian bertrading ataupun mungkin main future gitu. Future itu ya sekitar 1 harian gitu ya, atau mungkin sekitar beberapa jam aja gitu. Namun untuk kita investasi ya usahakan untuk jangka panjang minimalnya itu 5 tahun. Ya jadi kurang lebih seperti itulah untuk postingan yang ini yang dikatakan oleh Papa John. Dan untuk di postingan selanjutnya di sini ada 1 hari yang lalu. Nah ini pun ada sebuah janji ya dari Papa John untuk para investor dan juga holders dari Groovy Token. Oke kita translatekan terlebih dahulu. Orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia adalah orang yang melakukannya. Di mana di sini pun ada hashtag dream, think, plan, dan juga execute. Kami punya rencana dan kami akan memberikan 1000% dari kami. Di mana di sini pun dia membutuhkan waktu, energi, dan juga effort. Semuanya akan bersatu. Nah, jadi untuk postingan yang ini dari Papa John sendiri ya, orang yang cukup gila katanya. Ketika memang mereka itu berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia. Ya, di sisi lain juga di sini mereka harus yang pertama itu memiliki mimpi, planning ya, rencana gitu. Bahkan di sini pun dari rencana Papa John itu akan memberikan 1000%, tetapi dia juga membutuhkan waktu. Yang pertama ya waktu, itu yang kedua juga dia membutuhkan energi ataupun tenaga. Dan di sini pun demi effort yang baik ya, kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Papa John. Semuanya akan bersatu di mana di sini tujuan atau rencana dari Papa John akan membawa dari Groovy Token itu mencapai top 50 cryptocurrency teratas. Wow. Ini menarik banget gitu ya. Cuma kira-kira janji ini bisa ditepati atau tidak nih oleh Papa John ya, salah satu developer ataupun CEO dari Groovy Token. Dan untuk postingan yang terakhir di sini ada postingan sekitar 4 hari yang lalu. Nah, jadi di sini ada sebuah rencana listingan dari Groovy Token nih. Kami sedang bekerja dengan 2 besar exchange untuk listing. Hal-hal yang harus Anda ketahui, pengumuman listing akan datang dari bursa terlebih dahulu, bukan kami mengumumkan, biasanya dilakukan 3 hingga 7 hari sebelum listing. Hal-hal baik membutuhkan waktu. Nah, jadi di sini katanya dari tim Groovy Token ataupun CEO dari Groovy Token yaitu Papa John sendiri, dia sedang bekerja dengan exchange besar ya. Jadi dengan 2 exchange besar lah intinya untuk melakukan sebuah listingan dari Groovy Token. Namun hal-hal yang harus Anda ketahui katanya. Jadi kemungkinan pengumuman tersebut itu akan datang dari bursa yang bakalan melisting dari Groovy Token ya. Ketika memang sudah diumumkan dari salah satu bursa ataupun 2 bursa sekaligus, barulah
tim dari Groovy Token bakal mengumumkan, dan di sini pun membutuhkan sekitar 3 sampai 7 hari sebelum pelistingan ya. Jadi seminggu depan bakalan di-listing nih misalkan. Jadi sekarang ini ya kurang lebih itu akan diumumkan ya. Jadi kira-kira seperti itulah apa yang dikatakan oleh Papa John. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih dengan beberapa informasi yang barusan kita bahas? Jadi yang pertama itu mengenai katanya Papa John ini bakalan membawa Groovy Token mencapai ke top 50 cryptocurrency teratas. Bahkan dia pun akan menciptakan kenaikan 1000%. Wow, amazing banget ya. Dan untuk informasi yang kedua itu yang menurut gua sangat sensitif. Jadi kira-kira menurut kalian bagaimana nih tanggapannya dengan, agak sedikit pembahasan sensitif tadi gitu ya. Kenapa di situ gua tidak membahas lebih detailnya, takutnya kan miskomunikasi ya, ujung-ujungnya ya gua salah melangkah gitu, takutnya seperti itu. Makanya di sini kita rumbukan bareng-bareng. Kira-kira tanggapan kalian bagaimana mengenai postingan yang tadi di poin yang ketiga dan juga di poin yang keempat. Dan untuk informasi yang terakhir ternyata di sini sedang ada negosiasi ya dari tim Groovy Token dengan 2 exchange besar. Kira-kira kapan akan di-listing nih dari Groovy Token? Namun menurut Papa John sendiri, listingan tersebut akan diumumkan terlebih dahulu oleh bursa yang bakalan melisting dari Groovy Token. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.